Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berikan nikmat dan syafaatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau dan para sahabat kita bisa merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Keistimewaan Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman yang perlu kita pegang selama kehidupan ini. Jadi, dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 41 hingga 42, yang mana artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang tidak ada kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, dari Tuhan yang maha bijaksana, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana dan lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran itu diturunkan benar-benar sempurna, tidak ada kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Kemudian ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, kita itu terpandang menjadi orang yang paling utama dan yang paling baik di mata Allah. Dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini sudah jelas bahwa orang yang paling baik itu bukanlah orang yang paling banyak sedekahnya, bukan orang yang paling banyak haji dan umrohnya, melainkan orang yang mampu menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, membaca satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Nah, Masya Allah banget di sini kita membaca satu huruf Al-Quran saja kita sudah mendapat 10 pahala. Bagaimana kalau misalnya kita membaca satu juz? Bagaimana satu surah Al-Fatihah aja sudah banyak sekali huruf-huruf yang sudah kita baca. Tidak jauh-jauh, kita lihat di surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Di situ ada 3 huruf. Dalam hadis Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf. Bal alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim juga dihitung satu huruf. Jadi alif lam mim itu dihitung satu huruf, berarti ada 3 huruf. Nah, alif lam mim ini kalau kita lihat satu hurufnya aja sudah mendapat 10 kebaikan, berarti ada 30 kebaikan yang kita dapat dengan kita membaca alif lam mim. Hanya 3 huruf ini sudah mendapatkan 30 pahala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di akhirat kelak, seperti hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini sudah jelas bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Jadi bagi kita semua, luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena itu berdampak sangat untuk kita nanti di akhirat. Jadi banyak sekali pahala juga yang akan kita dapatkan. Kemudian yang keempat, tetap mendapat pahala bagi orang yang membacanya terbata-bata. Nah, di sini Allah bilang bagi yang terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Nah, jadi bagi kalian yang masih belajar Al-Quran, itu Masya Allah banget sudah menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran, Allah itu akan memberikan pahala 2 pahala itu. Pertama, pahala menyempatkan waktunya dia, sama pahala dia mengaji. Jadi 2 pahala untuk orang yang terbata-bata mengajinya. Yang kelima, itu mendapatkan rahmat dan ketenangan batin, serta namanya itu viral di langit. Nah, jadi maksud dari namanya viral di langit itu, jadi para penduduk langit itu menyebut-nyebut namanya di langit. Jadi orang yang rajin mengaji itu para penduduk langit itu menyebut-nyebut namanya.
Jadi namanya itu viral di langit. Itulah, itu maksudnya namanya viral di langit. Kemudian yang keenam itu mendapatkan ganjaran yang luar biasa dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang terbaik misalnya kita lihat dari orang yang penghafal Al-Qur'an. Jadi Allah menjanjikan bagi orang yang penghafal Al-Qur'an itu dia akan memakaikan kedua orang tuanya itu mahkota yang sangat bersinar, bahkan sinarnya itu melebihi sinar matahari. Jadi barang siapa yang menghafalkan, yang mencoba menghafalkan Al-Quran dan memahami isi Al-Quran, maka Allah berjanji akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak, yang mana mahkota itu sangat-sangat bersinar, dan sehingga sinarnya itu melebihi dari sinar matahari. Yang mana kita lihat kalau panas banget itu, silau banget kan matahari. Jadi lebih bercahaya lagi mahkota yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita bila kita bisa menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, itu tadi beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi salah satu makhluk Allah yang dekat dengan Al-Quran, yang bisa menyempatkan waktunya untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akhiri, mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian saya, karena sebenarnya kekurangan itu terdapat dari saya dan kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.